Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari tadi kita sudah membaca Maulid. Kita baca bait-bait cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ingin tahu kekompakannya santri As-Sakinah. Santri As-Sakinah, kurang kompak. Saya ulangi lagi. Santri As-Sakinah, As-Sakinah, baik, alhamdulillah sudah mulai terlihat. Pada sore hari ini bisa didengarkan. Nanti pulang harus bawa oleh-olehnya berupa ilmu. Bisa? Bisa. Oke. Dia ada ketik. Kemudian karena ilmu ini tidak bisa diterima kalau kondisinya rame, ada yang ngomong sendiri, ini mengganggu profesional. Mas, kemudian lihat layar semua. Yang kedangan tembok, yang kedangan cagak bisa menggir dikit, tak apa-apa. Sore hari ini Ustaz Zaki membawa tema yang tidak asing di telinga kita bersama tentang al-konco. Apa bahasa Indonesianya konco? Tidak. Bahasa Indonesianya koco. Cermin. Berarti di sini maknanya teman adalah cermin. Al-konco. Nggak apa-apa, sambil dilanjut. Ini kalau nunggu normal, tak selesai. Baik, Mas, Mbak semuanya, hari ini sampai semuanya selalu bertemu dengan yang namanya teman atau konco. Yang nggak punya teman angkat tangan. Nah, orang Sakinah nggak punya teman berarti dia introvert tingkat tinggi. Nah, jarang sekali. Santri Sakinah sudah banyak teman. Jadi al-konco ini diambil dari tema pertemanan. Hari ini Mas Mbak sing TKI, yang TPQ, yang Madinullah, sampeyan harus bijak dalam memilih teman. Bijak dalam memilih teman. Saya yakin kalau di As-Sakinah semua temannya baik, mengajak ke surga. Ustaz berbicara ini untuk memberikan hati-hati
ketika sampean sudah berada di luar bangunan pendidikan agama, sampean harus pintar-pintar memilih teman. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa kita harus bisa memilih teman? Ini wajahnya siapa yang bagus sekali. Jadi pertemanan itu diibaratkan sebagai cermin. Ada yang hafal nggak di dalam Al-Ala? Di dalam Al-Ala itu ada nazam tentang pertemanan. Yang bisa maju, hadiahnya nyusul. Karena enggak yang hadiah. Nazam Al-Ala yang bahas pertemanan. Yang bisa maju. Mana? Ayo maju. Hadiahnya nanti setelah acara. Tidak ada. Oh, malu. Kalau malu dibaca bareng. 1, 2, 3. Bismillah. Gimana awalnya? Anilmar. Sekali lagi kurang kompak, saya yakin hafal semua, tapi karena baru dipancing yang baca masih 50%. Basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anil teman-teman. Jadi konsep ini juga diambil dari kitab Ta'limul Muta'allim yang dinazamkan di dalam kitab Nazm Al-Ala mengenai tentang pertemanan. Mas, akhlak kita itu juga bisa tergantung ke teman. Hati-hati, Mbak Mas, pertemanan itu bahkan bisa mengalahkan daunnya guru, bisa mengalahkan daunnya orang tua. Jari koncoku loh Bu, jari koncoku loh Ustazah, seperti itu. Itu yang harus menjadi kehati-hatian sebagai seorang santri. Ini Mbak Mas, ternyata di dalam Al-Quran ada ayat yang membahas tentang pertemanan. Surat Az-Zukhruf ayat 67 yang maknanya teman yang akrab pada hari kiamat bisa jadi musuh satu sama lain kecuali dia bertakwa. Jadi ada nanti ceritanya masuk neraka gara-gara teman. Tapi saya yakin kalau bertemannya dengan santri as-sakinah nanti sama-sama masuk surga. Amin Allahumma. Kenapa? Karena kalau as-sakinah satu yang dibaca kalamum, yang dibaca hadis-hadis Rasulullah. Setiap Sabtu minggu sekali membaca maulid Nabi, sehingga tidak ada satu celah pun malaikat atid mencatat kejelekan kecuali sing omong tadi saya sempat menyinggung ilmunya Gusti Allah. Ustaz pengen ngajari satu syair yang ini selalu dibaca ketika ngaji. Satu syair yang dibaca ketika ngaji. Gampang, ini pakai bahasa Jawa. Nanti ditirukan ya. Ilmu Gusti Allah, ilmu
ilmune Gusti Allah, ilmune Gusti Allah, ilmune Gusti Allah. Jadi yang kita bahas ini adalah tentang ilmunya Gusti Allah. Di sini ada perantara melalui ustaz-ustazah yang ada di asrama. Kemudian Mas Bak, perhatikan layarnya yang hadroh, sama depan, sama tidak lihat ke atas. Perhatikan di dalam surat Al-Qur'an ayat 28 nanti ada seseorang yang menyesal dalam akhirat karena telah salah memilih teman di dunia. Ingat Mas Bak, sampai semua di dunia ini hanya punya satu kesem, tidak ada namanya hidup reinkarnasi, itu tidak ada. Hidup lagi setelah mati itu tidak ada, kecuali sampai terpilih menjadi orang yang mati suri. Itu pun kayaknya 1000 banding 1. Jadi ada penyesalan nanti di akhirat orang yang salah dalam memilih teman. Hari ini zamannya sudah sangat-sangat penuh kehati-hatian, terutama mengenai pertemanan. Paling aman kalau mau punya teman santri asal. Terus Ustaz, teman saya yang lain di sekolah bagaimana? Harus tetap ditemani. Yang harus menjadi contoh adalah sampean yang ngaji. Jangan sampean ikut arus, sampean yang harus membuat arus. Santri asakina, sing kanan sing tengah, yang laki-laki tengah. Mas, yuk bareng yang tengah laki-laki. Santri asakina, asakina. Ini sebenarnya tadi ada videonya, karena Rani kok nggak jadi saya putar videonya. Yang terakhir ada surat Al-Maidah ayat 2 yang menerangkan tentang pentingnya tolong-menolong. Jangan sampai jadi teman yang kategorinya medit. Jangan sampai jadi teman yang kategorinya tidak mau menolong teman yang lain. Saya kasih tips cara mencari teman yang baik dan hebat. Kemudian Mas, perhatikan ya. Ini ada perumpamaan teman. Teman yang baik dengan teman yang buruk diibaratkan seperti berteman dengan penjual minyak wangi dan penjual terasi. Meskipun sampai tidak pernah makan atau megang terasi, kalau punya teman jual terasi, bau terasi. Beda lagi kalau sampai punya teman punya toko minyak wangi, meskipun sampai tidak pakai minyak wangi, dekat orang itu maka ikut wangi. Ini sama dengan tadi konsepnya al-qocok. Fahimtum? Terakhir pengaruh agama, teman dan hak sesama muslim. Saya yakin sampai hafal hadis tabassamuka, dilanjutkan 2, 3. Dah kompak ulangi. 2, 3. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah.
Yang nggak hafal nanti diturunkan menjadi satu. Diulangi sekali lagi. Tabassamu satu dua tiga. Tabassuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Salah satu pemahaman hadis tersebut juga mengenai pertemanan. Jangan sampai berangkat ke asatidz dengan wajah mencu, sampai asatidz berok-berok, tadi ada santri berok-berok. Jangan, itu membuat temanmu juga tidak paham tuh. Harus menebar kesenyuman agar teman-temanmu juga bahagia. Oke, terakhir Ustaz, sebelum Ustaz tutup, nanti kita sholawatan bareng terus doa. Ini hal manfaat punya teman yang soleh, karena di zaman akhir ini, zaman Ustaz kok berani nyebut zaman akhir, karena nabinya sudah nabi terakhir, nabi penutup. Siapa nabi penutup? Siapa nabi penutup nabi yang lain? Yang insya Allah tinggal hitungan hari lagi kita masuk ke bulan kuliah, yakni bulannya kelahiran Rasul. Ayo siapkan sedekah terbaikmu untuk ulang tahunnya manusia terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi punya teman yang baik salah satunya adalah bisa memberikan syafaat di akhirat. Mas, berdiri Mas. Dengarkan. Ini perumpamaan sampai kalau punya teman masuk surga. Namanya siapa? Iqbal kelas sifir apa kelas awalnya? Kelas 3 awalnya C. Berapa Mas kamu kelas di sini? Berapa? Mas Iqbal kelas 3 awalnya C masuk surga. Amin. Mas Iqbal diberi yang namanya kartu voucher untuk teman-temannya yang masuk neraka. Jumlahnya ada 70. Kalau satu kelasnya Mas Iqbal ada 30, masih ada sisa 30. Maka voucher tadi itu untuk teman-teman baiknya Mas Iqbal. Itu loh, kenapa sih harus punya teman yang baik? Harus, kalau bahasanya yang Madinullah pasti bahasanya circle yang baik ya. Karena nanti teman itu juga bisa memberikan syafaat, bukan syafaat seperti syafaat Rasulullah ya, tapi syafaat pertolongan bisa diangkat dari neraka. Syukur. Baik, cukup Mas. Mbak, cukup atau kurang? Hari ini sampai dapat ilmu tentang apa? Tentang Al-Qocor, yang mana cermin tadi itu bisa memberikan pertolongan kepada yang bercermin. Maka nanti pulang, kemudian kalah, suara saya pakai sound kalah. Yang dekat saja bisa. Dengarkan. Nanti pulang, waktunya introspeksi diri. Apakah saya sudah menjadi teman yang baik? Apakah saya sudah siap menjadi teman yang baik dan bisa membuat baik orang lain? Mari nanti malam berpuasa. Nanti malam kalau mau hadir dengan orang tuanya ada majelis al-mawaris
dihadiri oleh langsung Bang Hamid Nizar dari Tanggul. Monggo yang nanti malam mau ikut ngaji, mau ikut sholawatan, hadir di Asadi. Diajak tetangganya boleh, diajak saudaranya boleh. Yang terpenting kesini dalam berpakaian yang sopan dan rapi. Jangan orang mau pergi ke alun-alun celana pendek dan hubungan kalau diajak majelis, jangan. Diberitahu harus berpakaian yang sopan dan rapi. Semoga nanti malam acaranya diberikan kelancaran. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Juga terakhir tadi kemudian Ustaz minta waktunya 2 menit saja. Silakan. Mas, Mas, semuanya Mas. Tadi ada permohonan surat Al-Fatihah. Saya minta ikhlasnya kita khususkan kepada mbahnya dari sahabat kita, Mbah Aulia Pelaksana Aulia A, yang hari ini mbahnya ini sedang dirawat di rumah sakit Madinah, sedang menjalani umroh terus sakit dan dirawat di rumah sakit Madinah. Semoga oleh Allah segera diangkat penyakitnya, ditemukan obatnya, dan bisa melanjutkan ibadah umrohnya dengan lancar pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, dan umrohnya menjadi umroh yang makbulah. Amin Allahumma ala hadiyah wa ala kulli salihah bi barakati wa bi karamati majlisina hadha bi syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususul maksus ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim bisa saya sampaikan kurang lebih mohon maaf. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.